Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pemasaran produk Coca-Cola. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Paula Rechli Indriani sebagai moderator, dan 3 rekan saya yaitu Afifa Oktaviani, Novita Saputri, dan Heriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai sejarah dari produk Coca-Cola. Coca-Cola ditemukan oleh John Stay Pemberton. Dia adalah seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 1886. Pemberton awalnya menciptakan Coca-Cola sebagai obat penghilang rasa sakit pengganti morfin. Pemberton sendiri menderita luka parah akibat Perang Sipil Amerika Serikat yang membuatnya mengkonsumsi morfin sehingga kecanduan. Setelah mencampur sirup karamel, Pemberton menciptakan ramuan Coca-Cola yang kemudian dikenal sebagai minuman bersoda yang populer di seluruh dunia. Setelah Pemberton meninggal pada tahun 1888, hak atas Coca-Cola dijual oleh Amerika Serikat Grace Candor, seorang penguasa yang kemudian memperkenalkan taktik pemasaran inovatif yang mempromosikan Coca-Cola tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk Coca-Cola. Produk Coca-Cola adalah salah satu merek minuman ringan paling ikonik di dunia yang diciptakan pada tahun 1886 oleh John Stay Pemberton, di mana minuman ini dikenal dengan rasa manis yang khas, warna karamel yang ikonik, dan kemasan botol yang telah menjadi simbol global dari kesegaran dan kebahagiaan. Seiring dengan berjalannya waktu, Coca-Cola telah meluncurkan berbagai varian seperti Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke, dan berbagai rasa lainnya untuk memenuhi preferensi konsumen di seluruh dunia. Coca-Cola juga dikenal dengan berbagai kolaborasi menarik dengan merek, selebritas, dan budaya pop. Contohnya collab bersama dengan BTS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep manajemen penjualan dari produk Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan berbagai saluran penjualan untuk menjangkau konsumennya, termaksud 1. Retail, contohnya seperti supermarket, minimarket, dan toko kelontong. 2. Televisi, contohnya seperti membuat iklan TV yang menarik dan kreatif. Ketiga, media sosial, contohnya membuat kampanye di platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Keempat, media cetak seperti melalui surat kabar, spanduk, poster, dan lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Afifa Oktaviani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT produk Coca-Cola. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor internal. Dalam faktor internal ini terdapat 2, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Dalam strength atau kekuatan ini ada 2, yaitu brand yang kuat dan jangkauan yang luas, di mana Coca-Cola memiliki merek yang sangat dikenal di seluruh dunia yang memberikan keunggulan kompetitif. Lalu, portofolio produk yang beragam dan sistem distribusi yang kuat. Coca-Cola menawarkan berbagai macam produk dan memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan efisien.
Selanjutnya yang kedua, weakness atau kelemahan. Dalam weakness ini terdapat dua, yaitu Coca-Cola bukanlah kebutuhan utama bagi para konsumen. Produk Coca-Cola bukanlah kebutuhan pokok bagi konsumen sehingga permintaannya bisa berfluktualisasi. Lalu dampak kesehatan. Minuman yang berkarbonasi ini kan tidak baik untuk kesehatan sehingga mempengaruhi perspektif konsumen. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini terdapat dua, yaitu opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Dalam opportunities atau peluang, karena ada pengaruh gula tambahan yang pertama, adanya peluang untuk mengurangi kandungan gula dalam produk yang dapat menarik konsumen yang lebih sadar akan kesehatan. Lalu yang kedua, pemanfaatan media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Lalu yang ketiga, budaya berbagai negara yang beraneka ragam yang memiliki potensi yang sangat luas. Keanekaragaman budaya Keanekan budaya di berbagai dunia menawarkan peluang untuk menyesuaikan produk yang preferensi lokal yang dapat memperluas pasar. Yang selanjutnya, yang kedua, threats atau ancaman. Persaingan yang semakin ketat antara perusahaan minuman. Ini menjadi salah satu ancaman Coca-Cola yang sangat kompetitif dengan banyaknya perusahaan besar yang bersaing untuk pangsa pasar. Lalu yang kedua, kesadaran kesehatan yang meningkat. Konsumen semakin sadar akan kesehatan dan mungkin menghindari minuman berkarbonasi yang tinggi gula. Lalu selanjutnya, yang terakhir, ketidakpastian yang dapat mempengaruhi penjualan. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan penjualan produk. Lalu ada kampanye 7P. Yang pertama, produk. Coca-Cola menawarkan berbagai produk seperti Coca-Cola klasik, diet Coca-Cola, Coca-Cola Zero, dan minuman lainnya seperti Sprite atau Fanta. Yang kedua, harga. Coca-Cola menggunakan strategi diskriminasi harga atau menawarkan produk dengan berbagai ukuran dan harga untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Yang ketiga, place atau tempat nih. Produk Coca-Cola tersedia di berbagai saluran distribusi termasuk toko, kelontong, supermarket, restoran, dan vending machine. Yang keempat, promosi. Coca-Cola menggunakan berbagai strategi promosi termasuk iklan televisi, media sosial, sponsorship acara, dan kampanye digital. Lalu yang kelima, orang. Karyawan dan mitra distribusi Coca-Cola dilatih untuk memberikan layanan terbaik dan memastikan produk selalu tersedia di pasar. Yang keenam, proses. Proses produksi dan distribusi Coca-Cola sangat efisien dengan pabrik botol yang tersebar di seluruh dunia untuk memastikan ketersediaan produk. Lalu yang terakhir, bukti fisik. Kemasan ikonik Coca-Cola seperti botol kultur menjadi salah satu bukti fisik yang memperkuat brand image. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita Saputri. Baik, saya akan menjelaskan segmentasi targeting positioning produk Coca-Cola. Yang pertama, segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ada geografis yang menyesuaikan produk dan kampanye berdasarkan lokasi dan iklim. Misalnya, fokus pada iklan minuman dingin di daerah tropis selama musim panas. Yang kedua adalah demografis, menargetkan kelompok usia, pendapatan, dan gaya hidup yang berbeda. Misalnya produk rendah kalori untuk konsumen yang sadar kesehatan. Yang ketiga, segmentasi pasarnya psikografis, mengkelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Contohnya itu kampanye yang menekankan kebersamaan dan kebahagiaan. Yang kedua dari STP ini adalah targeting. Yang pertama dalam targeting itu yaitu mass marketing, menargetkan pasar yang luas dengan produk utama seperti Coca-Cola Classic. Yang kedua, diferensi marketing, menawarkan berbagai produk untuk segmen yang berbeda, seperti diet Coke untuk konsumen yang sadar kalori.
Yang ketiga, niche marketing, menargetkan segmen khusus dengan produk seperti Coca-Cola Life yang menggunakan pemanis alami. Yang ketiga dalam STP produk Coca-Cola yaitu positioning. Yang pertama, emosional. Di sini mengasosiasikan merek dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan momen spesial. Yang kedua, kualitas produk, menekankan kualitas dengan rasa yang konsisten. Yang ketiga, inovasi, terus berinovasi dengan produk baru dan kemasan yang menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang riset pasar Coca-Cola. Yang pertama, riset pasar Coca-Cola berfokus pada pemahaman kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di berbagai segmen pasar. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam riset pasar Coca-Cola. Yang pertama, analisis target Coca-Cola. Yang kedua, perilaku konsumen Coca-Cola. Saya akan menjelaskan analisis pasar, target, dan perilaku konsumen. Yang pertama, target pasar itu Coca-Cola menargetkan segmen pasar berdasarkan usia, pendapatan, dan preferensi geografis. Mereka menargetkan remaja dan dewasa muda 10-35 tahun dengan kampanye yang melibatkan selebriti terkenal. Selanjutnya, perilaku konsumen. Konsumen Coca-Cola cenderung mencari minuman yang menyegarkan yang mudah diakses. Mereka juga memperhatikan aspek kesehatan sehingga produk seperti Diet Coke dan Coca-Cola Zero menjadi populer di kalangan konsumen yang lebih sadar kalori. Target audiens Coca-Cola. Yang pertama itu anak muda. Semangat muda, kesenangan, dan momen bersama teman-teman. Kampanye mereka sering kali menyasar kelompok usia remaja dan dewasa muda. Yang kedua, keluarga. Momen berkumpul atau perayaan. Mereka seringkali menampilkan citra keluarga yang bahagia dan menikmati kebersamaan sambil menikmati minuman ini. Yang ketiga, pekerja muda yang mencari minuman yang menyegarkan dan memberikan energi selama beraktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Heriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana penjualan Coca-Cola. Yang pertama ada target pasar, di mana target pasar ini dia menentukan segmen pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan geografis. Lalu, mereka juga menentukan pencitraan emosional, di mana Coca-Cola memposisikan produknya sebagai simbol kebahagiaan dan kebersamaan yang menarik bagi konsumen dari berbagai latar belakang. Yang kedua ada strategi penjualan, di mana yang pertama itu kampanye dan slogan. Mereka menggunakan kampanye iklan kreatif dan slogan yang mudah diingat. Contohnya itu seperti taste the feeling and open-headedness untuk menarik perhatian dari konsumen. Nah, strategi penjualan yang kedua ada diversifikasi produk, di mana mereka menawarkan berbagai produk selain minuman Coca-Cola klasik seperti Fanta, Sprite, dan lain-lain untuk memenuhi berbagai preferensi konsumen. Nah, selanjutnya itu ada strategi promosi offline dan online. Nah, di sini mereka menggunakan kombinasi promosi offline seperti billboard dan sponsor acara besar, serta promosi online melalui media sosial dan pemasaran digital. Nah, rencana penjualan Coca-Cola yang ketiga itu adalah indikator kinerja. Nah, di mana mereka melakukan penjualan global, di mana Coca-Cola memproyeksikan peningkatan penjualan global sebesar 7-8% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, indikator kinerja yang kedua itu keterlibatan konsumen, di mana mereka mengukur keterlibatan konsumen melalui kampanye media sosial dan umpan balik pelanggan untuk memastikan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya itu ada citra merek, di mana mereka memantau citra merek mereka melalui survei dan analisis sentimen untuk memastikan bahwa Coca-Cola tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen. Nah, selanjutnya itu ada saluran penjualan, pemasaran konvensional dan digital. Nah, yang pertama itu adalah pemasaran konvensional, di mana mereka tuh biasanya menggunakan iklan di televisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan yang bisa dikomunikasikan dengan visual dan audio. Yang kedua itu ada billboard, di mana billboard ini dapat menarik perhatian di lokasi strategis dengan pesan singkat dan menarik.
contoh billboard di sini tuh seperti di tengah kota seperti itu. Selanjutnya adalah sponsorship acara, di mana mereka meningkatkan brand awareness melalui partisipasi dalam acara besar. Nah, selanjutnya adalah pemasaran digital, di mana mereka melakukan kampanye media sosial yang berinteraksi langsung dengan konsumen dan menggunakan targetnya yang tepat. Selanjutnya itu mereka melakukan iklan online, menampilkan iklan di hasil pencarian atau situs web yang relevan. Lalu mereka juga berkolaborasi dengan influencer, di mana memanfaatkan pengaruh sosial influencer, contohnya Instagram, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Oke. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah manajemen penjualan Coca-Cola merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana sebuah perusahaan global dapat mempertahankan kepemimpinannya dalam industri yang sangat kompetitif. Nah, dengan menggabungkan berbagai elemen seperti analisis pasar, strategi pemasaran yang tepat, dan fokus pada konsumen, Coca-Cola berhasil menjadi lebih dari sekadar minuman, melainkan sebuah simbol budaya yang diakui di seluruh dunia. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.